Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori basis data lanjut bab 16 yaitu database trigger oleh saya Adita Saraswati dengan NLP 7411030055 dengan pembimbing Bapak Rengga Asmara Eskom OCA. Pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini yaitu pembuatan dan penggunaan trigger, statement trigger, role trigger, penggunaan old dan new qualifiers, clause when pada trigger, perintah-perintah umum pada trigger. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk memahami macam-macam tipe trigger, memahami trigger dan penggunaannya, dapat membuat database trigger, memahami database trigger yang dapat mengaktifkan sebuah aturan, menghapus database trigger. Pendahuluan. Trigger adalah blok PL/SQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi sebuah event. Tipe dari trigger adalah application trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi. Database trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data, seperti operasi DML, atau event yang berhubungan dengan sistem, semisal logon atau shutdown yang terjadi pada sebuah skema atau database. Penggunaan trigger. Trigger dibuat sesuai dengan keperluan. Ada kalanya trigger perlu dibuat dan kadang kalanya tidak perlu dibuat. Trigger perlu dibuat pada saat membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event. Yang kedua, memutuskan operasi global. Trigger tidak perlu dibuat jika fungsionalitas yang diperlukan pada suatu ada pada Oracle server, duplikat atau sama dengan fungsi trigger yang lain. Prosedur bisa dibuat dalam database, kemudian prosedur tersebut dipanggil pada trigger. Jika penggunaan trigger terlalu berlebihan, maka akan menyebabkan sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Gambar berikut ini menunjukkan ilustrasi dari penggunaan trigger, yaitu application yang insert to employees, yang kita mengecek SAL triggernya. Pada gambar tersebut, database trigger checksum memeriksa nilai gaji pada saat suatu aplikasi mencoba untuk memasukkan baris baru ke dalam tabel employees. Nilai yang terletak pada jangkauan di luar kategori pekerjaan akan diabaikan. Sintak penulisan dari database trigger berisi komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah trigger timing. Untuk tabel adalah before atau after. Yang kedua, untuk view yaitu instant off. Selanjutnya adalah trigger event yaitu insert, update, atau delete. Nama tabelnya yaitu nama tabel atau view yang berhubungan dengan trigger. Tipe trigger yang digunakan yaitu baris atau pernyataan statement. Clause when untuk kondisi pembatasan dan trigger body di bagian prosedur yang dituliskan pada trigger. Komponen trigger. Komponen dari sebuah trigger ada 6, yaitu trigger timing, trigger event, nama tabel, tipe trigger, clause when, dan trigger body. Berikut ini penjelasan komponen dari trigger. Trigger timing adalah kapan trigger diaktifkan. Ada 3 macam trigger timing, yaitu before, trigger dijalankan sebelum DML event pada tabel. After, trigger dijalankan setelah DML event pada tabel. Instant off, yaitu trigger dijalankan pada sebuah view. Trigger event ada 3, kemudian
kemungkinan insert, update, atau delete. Pada saat trigger event update, kita dapat memasukkan daftar kolom untuk mengidentifikasi kolom mana yang berubah atau mengaktifkan sebuah trigger. Contoh update of salary. Jika tidak ditentukan, maka perubahannya akan berlaku untuk semua kolom pada semua baris. Tipe trigger ada dua macam, yaitu statement. Trigger dijalankan sekali saja pada saat terjadi sebuah event. Statement trigger juga dijalankan sekali meskipun tidak ada satupun baris yang dipengaruhi oleh event yang terjadi. Row. Trigger dijalankan pada setiap baris yang dipengaruhi oleh terjadinya sebuah event. Row trigger tidak dijalankan jika event dari trigger tidak berpengaruh pada baris pun. Trigger body mengidentifikasikan tindakan yang perlu dikerjakan pada saat terjadinya event yang mengakibatkan sebuah trigger menjadi aktif. Contoh pembuatan trigger. Contoh berikut ini akan mengaktifkan sebuah trigger pada saat sebuah baris tengah dimanipulasi pada tabel. Misal diberikan perintah DML untuk menyisipkan baris baru ke dalam tabel sebagai berikut. Insert to departments. Department ID, department name, location ID, values 400, consulting 2400. Ilustrasi dari trigger timing untuk event tersebut adalah sebagai berikut. Jika DML statement berlaku untuk lebih dari satu baris yang ada pada tabel multiple rows, misal update employees, set salary, salary dikali 1.1, where department ID adalah 30. Maka ilustrasi dari trigger timing untuk event tersebut adalah sebagai berikut. DML statement trigger. Berikut ini adalah sintak atau cara penulisan untuk pembuatan DML statement trigger. Create or replace trigger, trigger name, timing, event 1 or event 3, on table name, trigger body. Berikut ini sintak atau cara penulisan trigger untuk pembuatan DML statement trigger. Contoh trigger di atas akan membatasi penyisipan baris baru ke dalam tabel employees. Diperbolehkan hanya pada jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat. Jika user menyisipkan baris baru di luar ketentuan tersebut, semisal pada hari Sabtu, maka akan tampil pesan kesalahan. Perintah berikut ini akan menguji trigger secure EMP dengan memberikan perintah SQL berikut ini pada jam di luar jam kerja sebagai berikut. Pengkombinasikan event pada trigger. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat kondisional inserting, updating, deleting. Berikut ini akan dibuat trigger yang menggunakan predikat kondisional inserting, updating, dan deleting untuk membatasi manipulasi data pada tabel employees. Hanya diperbolehkan pada setiap jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat. Row trigger. Berikut ini adalah sintak atau cara penulisan untuk membuat row trigger. Create or replace trigger, trigger name, timing, event 1, 2, atau 3, on tabel name-nya, for each row-nya, trigger body. Contoh berikut ini akan dibuat row trigger dengan timing before untuk membatasi operasi DML pada tabel employees. Hanya diperbolehkan untuk pegawai yang memiliki kode pekerjaan ADPRES dan ADVP serta memiliki gaji kurang dari 15.000. Before row
Jika kita mencoba memberikan perintah SQL sebagai berikut, maka akan ditampilkan pesan kesalahan dengan update employees, set salary 15.500, when last name adalah Russell. Pada row trigger, nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifier. Old dan new hanya digunakan pada row trigger. Old dan new menggunakan prefix untuk pernyataan dalam perintah SQL. Jika qualifier ini terlibat dalam pembatasan kondisi pada klausa when, maka tidak digunakan prefix. Row triggers akan menurunkan unjuk kerja jika banyak dilakukan update pada tabel yang cukup besar. Contoh trigger berikut ini menggunakan old dan new qualifier pada row trigger. Hasil dari perintah SQL tersebut adalah akan disimpan record perubahan pada tabel audit and table pada hasil dari operasi trigger. Select username temp from audit and table. Untuk membatasi operasi trigger hanya pada baris yang memenuhi kondisi tertentu, maka digunakan klausa when. Berikut ini yang dibuat trigger pada tabel employees yang menghitung komisi yang diterima oleh seorang pegawai pada saat sebuah baris ditambahkan ke dalam tabel employees, atau pada saat dilakukan modifikasi pada gaji pegawai. Pada klausa when, penggunaan old dan new qualifier tidak dengan prefix. Untuk menggunakan new qualifier digunakan before row trigger. Jika timing before pada trigger di atas diganti dengan after, maka akan didapatkan pesan kesalahan seperti berikut. Perintah umum. Berikut ini adalah perintah-perintah umum yang digunakan pada trigger. Yang pertama adalah untuk mengaktifkan atau menonaktifkan database trigger digunakan perintah alter trigger name database disable enable. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan semua trigger yang berlaku untuk sebuah tabel digunakan perintah alter table name disable enable all. Untuk dilakukan kompilasi ulang sebuah trigger digunakan perintah alter trigger name compile. Untuk menghapus trigger dari database digunakan perintah drop trigger name. Catatan, semua trigger yang berlaku pada sebuah tabel akan dihapus dan pada saat tabel tersebut dihapus dari database. Ringkasan, trigger adalah blok file SQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi event. Tipe dari trigger adalah application trigger, diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi, dan database trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data. Trigger dibuat pada saat yang tepat jika diperlukan, yaitu membentuk suatu aksi tertentu terhadap suatu event yang memusatkan operasi global. Penggunaan trigger yang terlalu berlebihan akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan dan yang terlalu kompleks sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Trigger berisi komponen-komponen seperti trigger timing, event, nama tabel, tipe trigger, klausa when, dan trigger body. Beberapa item pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat kondisional, yaitu inserting, updating, dan deleting. Pada row trigger, nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifier. Contoh, tabel barang. File ID type data nomor 10.0, nama varchar, spesifikasi varchar, jumlah nomor,
satuan varchar, tanggal, date null. Tabelok, tanggal, date, komentar varchar 2. Sebuah segmen tagger bernama coba yang melakukan pengecekan terhadap insert data pada tabel barang. Ketika insert data pada tabel barang, maka masukkan data tanggal sekarang pada file tanggal dan komentar. Memasukkan data file komentar timing tagger yang dipakai adalah before. Jawabannya adalah create or replace trigger TCOBA before insert on barang, declare, begin, insert into log, tanggal, komentar, values, sysdate, memasukkan data, lalu end. Buatlah tagger yang namai TCOBA yang melakukan pengecekan terhadap insert data pada tabel barang. Ketika insert data pada tabel barang, maka masukkan data tanggal sekarang pada file tanggal dan pada file komentar diisi. Memasukkan data pada file nama barang adalah ditambahkan data nama di tabel barang yang dimasukkan. Timing tagger yang dipakai adalah before. Jawabannya create or replace trigger TCOBA 2 before insert on barang. For each row, declare, begin, insert into log, tanggal, komentar, value, sysdate, memasukkan data pada file nama barang adalah new.nama sama lalu end. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.